Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tugas UAS data mining kelompok kami, yaitu membuat klasifikasi Caners Nextbird atau KNN menggunakan Google Colab dengan studi kasus, yaitu hubungan kegiatan-kegiatan dan nilai IPK mahasiswa terhadap waktu kelulusan. Kelompok kami ini terdiri 5 orang, yaitu yang pertama ada Dewiska Adinugroho. Job desk-nya membuat perhitungan coding menggunakan Colab. Yang kedua Krishna, job desk-nya juga membuat perhitungan coding. Yang ketiga Nanda Fatkurohman, job desk-nya membuat perhitungan ingredient extant di Excel. Yang keempat Farel Prisco Alvito Devani, job desk-nya menentukan ners per antar di instan di Excel. Yang terakhir ada saya Agung Kriswanto, job desk-nya membuat data cell di Excel. Saya Agung Kriswanto, job desk saya di sini membuat data set di Excel. Di sini saya akan menjelaskan hasilnya data set, yaitu yang pertama itu ada IPK seperti ini, 2 pelatihan pengembangan diri, 3 prestasi, selanjutnya forum komunikasi ilmiah, organisasi, waktu lulus. Di IPK yang pertama ini dengan nilai 3,6, dengan pelatihan pengembangan dirinya 6, prestasi ada 2, forum komunikasi 50, organisasi 2, waktu lulus 1. Yang kedua ada IPK 3,59 dengan pelatihan pengembangan dirinya 1, prestasi 1, forum komunikasi ilmiahnya 3, organisasi 4, waktu lulusnya 0. Yang ketiga IPK 3,75 dengan pelatihan pengembangan dirinya 1, prestasinya 4, forumnya 6, organisasinya 0, waktu lulusnya 1. Yang keempat IPK-nya 3,31 dengan pelatihan pengembangan diri 4, prestasinya 4, forumnya 4, organisasi 4, waktu lulusnya 1. Yang ketujuh Yang ketujuh 2.76 pelatihan pengembangan dirinya 6 dengan prestasi 4, forum komunikasinya 4, organisasi 2, waktu lulusnya 1. Yang selanjutnya IPK-nya 2,83 dengan pelatihan pengembangan dirinya 0, prestasi 1, forum komunikasinya 5, organisasinya 0, waktu lulusnya 0. IPK selanjutnya ada 3,34 dengan pelatihan 3, prestasinya 0, forumnya 5, organisasi 5, waktu lulusnya 1. Selanjutnya IPK-nya 3,39 dengan pelatihan 0, prestasi 3, forum komunikasinya 6, organisasi 2, waktu lulusnya 1. Berikutnya IPK 3,14 dengan pelatihannya 2, prestasi 0, forumnya 3, organisasi 1, waktu lulusnya 0. Berikutnya IPK 3,57 dengan pelatihan pengembangan diri 5, prestasi 3, forumnya 2, organisasi 4, waktu lulusnya 1. Selanjutnya IPK 3,98 dengan pelatihan pengembangan dirinya 4,
prestasinya juga 4, forumnya 5, organisasi 2, waktu lulusnya 1. Selanjutnya IPK 2.76 dengan pelatihan pengembangan diri 3, prestasinya 3, forumnya 0, organisasinya 4, waktu kelulusan 1. Berikutnya IPK-nya 3,66 dengan pelatihan pengembangan dirinya 2, prestasinya 0, forumnya 3, organisasinya 5, waktu lulusnya 1. Berikutnya lagi IPK dengan IPK 2,8 dengan pelatihan 3, prestasi 4, forum komunikasinya 7, organisasinya 4, waktu lulusnya 1. Selanjutnya IPK 3,54, pelatihannya 6, prestasinya 2, forumnya 7, organisasinya 3, waktu lulusnya 1. Selanjutnya 3,77 dengan pelatihan 5, prestasinya 1, forumnya 5, organisasi 3, waktu lulusnya 1. Selanjutnya IPK 3,93 dengan pelatihannya 3, prestasi 1, forumnya 7, organisasi 5, waktu lulusnya 1. Selanjutnya IPK 3,2 dengan pelatihan 2, prestasi 1, forum komunikasi ilmiahnya 0, organisasinya 2, waktu lulusnya 0. IPK-nya 3,72 dengan pelatihan yang terakhirnya 5, prestasinya 0, forum komunikasi ilmiahnya 0, organisasinya 0, waktu lulusnya 0. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Nada Fatkur Rahman. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tugas UAS data mining dari kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan Euclidean dari data yang ada. Di sini Euclidean pada Excel menggunakan rumus XQRT. XQRT ini artinya akar. Jadi dari B3, dari sel B3 ini adalah 6, yaitu pelatihan pengembangan diri, kemudian dikurangi dari value yang ada di sel B26. B26 di sini adalah patokan atau target dari semua kategori. Sini pelatihan pengembangan diri targetnya adalah 1. Sebelumnya IPK ya, ini IPK ada 3,6, targetnya adalah 3,97. Berikutnya adalah pengkuadratan, yaitu dari hasil pengurangan tadi dikuadratkan, kemudian dijumlah dengan hasil pengurangan dari berbagai kategori yang ada. Sini selanjutnya adalah C3. C3 di sini adalah prestasi. Prestasinya di sini di data pertama ini adalah 2. Targetnya adalah 4. Jadi dikurangi menjadi minus 2. Berikutnya seperti itu. Lalu di akar, dan hasilnya ketemu seperti ini. Untuk data yang berikutnya juga sama caranya.
menggunakan Euclidean distance. Untuk penjelasan selanjutnya adalah Nash-Negbor yang akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Demikian dari saya, terima kasih. Halo, saya Muhammad Farul Bersekolah Wito Tiwani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu bagian job desk saya meneruskan dari Nazha Fatkur Rahman tadi. Yang sebelumnya yaitu yang belum dijelaskan adalah apakah termasuk Nash-Negbor ini. Apakah termasuk Nash-Negbor? Tabel ini adalah menunjukkan apakah mahasiswa termasuk dalam Nash-Negbor atau bukan. Nilai 1 menunjukkan bahwa mahasiswa termasuk dalam Nash-Negbor, sedangkan nilai 0 menunjukkan sebaliknya. Selanjutnya yaitu tabel waktu lulus. Tabel ini berfungsi untuk waktu lulus mahasiswa. Dan nilai parameter K ini dalam algoritma Nash-Negbor yang menentukan jumlah tetangga terdekat yang akan dilihat dalam perhitungan. Selanjutnya yaitu tabel target. Dalam konteks ini, target yang ingin diprediksi adalah waktu lulus, yaitu apakah seorang mahasiswa akan lulus dengan cepat atau tidak. Selanjutnya yaitu tabel target. Tabel target ini terdiri dari beberapa atribut, yaitu IPK, indeks prestasi kumulatif mahasiswa. Selanjutnya yaitu pelatihan pengembangan diri, nilai atau skor pelatihan atau pengembangan diri yang telah diikuti oleh mahasiswa. Selanjutnya yaitu prestasi, nilai atau skor prestasi mahasiswa dalam berbagai aspek. Lalu forum komunikasi ilmiah, nilai atau skor partisipasi mahasiswa dalam forum komunikasi ilmiah atau kegiatan serupa. Selanjutnya yaitu organisasi, nilai atau skor keterlibatan mahasiswa dalam organisasi kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang terakhir yaitu waktu lulus, atribut target yang ingin diprediksi, yaitu apakah mahasiswa lulus cepat atau lambat. Jika cepat yaitu 1, jika lambat yaitu 0. Dalam konteks pertanyaan ini, karena mayoritas dari Nash-Negbor adalah lulus dengan cepat, maka target lulus dengan cepat, waktu cepat. Nampaknya langkah-langkah yang dilakukan pada kasus ini yaitu yang pertama menghitung jarak Euclidean. Ini hitungannya. Selanjutnya mengidentifikasi nilai K terdekat dengan jarak terkecil data target. Lalu menganalisis mayoritas kategori waktu lulus. Selanjutnya yaitu jika mayoritas dari tetangga terdekat tersebut memiliki nilai waktu lulus 1 sama dengan lulus dengan cepat, maka hasil prediksinya menjadi lulus. Jika mayoritas memiliki nilai waktu lulus 0, maka hasil prediksi akan menjadi tidak lulus dengan cepat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan codingnya. Pada kode ini berguna untuk mengimport library yang dibutuhkan. Kemudian di sini adalah untuk menunjukkan lokasi di mana dataset berada. Kemudian di sini ada save titik koma. Nah, ini adalah untuk menunjukkan bahwa file CSV tersebut menggunakan titik koma sebagai pemisah antar kolom. Kemudian di sini ada data head. Ini merupakan metode dari library Pandas yang berguna untuk menampilkan beberapa baris pertama data frame. Kemudian data info. Data info ini adalah untuk menampilkan atribut apa saja yang terkandung dalam dataset.
Kemudian di sini ada variabel X sebagai variabel pengganti waktu lulus. Lalu ada drop di sini. Drop ini adalah berguna untuk menghapus kolom atau baris dari data frame. Kemudian ada parameter aksis sama dengan 1. Ini adalah untuk menunjukkan bahwa kalian ingin menghapus kolom. Kemudian di sini sama seperti yang di atas, namun di sini menggunakan variabel y. Perbedaan dari kedua variabel ini adalah jika yang atas ini sebagai untuk menentukan variabel independen, jika yang bawah ini adalah untuk menentukan variabel dependent. Selanjutnya pada kode ini adalah untuk membagi dataset menjadi 4. Parameter X di sini adalah atribut yang digunakan untuk pelatihan dan pengujian. Kemudian ini variabel y digunakan untuk sebagai target outputnya. Lalu parameter test size ini sama dengan 0,20 untuk menunjukkan bahwa 20% dari data yang dialokasikan untuk pengujian, sementara 80% yang lain akan dialokasikan sebagai pelatihan. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan yang lain. Saya Deviska Dinugroho akan menjelaskan tentang mengubah skala data. Di sini untuk mengubah skala data kita membutuhkan suatu library, yaitu library yang namanya standard scalar. Kemudian membuat variabel scalar dengan isi yaitu pemanggilan fungsi dari library standard scalar tersebut. Kemudian kita membuat normalisasi data dengan menggunakan dua buah variabel, yaitu xtrain kemudian xtest. Kemudian selanjutnya menggunakan variabel knn yang isinya knn export classifier dengan parameter nexport sama dengan 3. Kemudian di feed lagi menggunakan knn feed menggunakan dua buah variabel yang sudah dinormalisasi. Kemudian mendefinisikan variabel lagi dengan knn predict dengan parameter dari normalisasi data xtest. Kemudian kita cetak atau kita tampilkan outputnya dari ypred. Ini berbentuk array. Hasil arraynya adalah seperti ini: 1 0 1 0 1 1 1001. Kemudian untuk mengukur keakuratan kita menggunakan library yaitu classification report. Nah, di dalam klasifikasi report ini karena sudah terdapat dua buah normalisasi data yang sudah diolah, kemudian di sini menggunakan metode classification report dengan parameter dua buah parameter yaitu ytest kemudian ypred dengan output ketika di print outputnya akan menjadi seperti ini. Untuk data yang pertama dengan indeks 0, kemudian ini indeks 1, yaitu precisionnya 1, kemudian recall-nya ada 0,80, F1 score-nya ada 0,89, support-nya ada 5. Kemudian pada array indeks ke 1 yaitu 0,83, kemudian recall-nya 1,00,
F1 skornya 0,91, supportnya yaitu 5. Kemudian di sini mengukur untuk penjumlahan secara total, yaitu ada accuracy, ada macro average, ada weighted average. Akurasinya untuk yang precision yaitu 0, tidak ada nilai, recallnya juga 0. Tapi untuk F1 skornya itu ada 0,90, supportnya ada 10. Kemudian pada macro average yaitu 0,92, recallnya ada 0,90, F1 skornya ada 0,90, supportnya ada 10. Kemudian pada weighted average untuk precision 0,92, recallnya ada 0,90, kemudian F1 skornya ada 0,90, supportnya ada 10. Sekian presentasi dari saya. Demikian penjelasan tugas UAS data mining dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya, saya mewakili dari kelompok, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Backup. Patch up.